Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bunda Nela. Di video kali ini Bunda akan menjelaskan tentang nafza. Nafza itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Berbeda dengan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang zat aditif, ya, beda banget ya. Kalau zat aditif adalah zat yang ditambahkan pada makanan, oke. Tapi kalau zat adiktif itu apa? Nah, nanti kita akan bahas ya. Jadi di dalam pembahasan hari ini kita akan bahas 3 hal. Yang pertama ada narkotika itu sendiri, ada psikotropika, dan yang ketiga ada zat aditif. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk dulu ke pembahasan narkotika. Nah, jadi narkotika itu merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun sintetis bahan kimia yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, bahkan menimbulkan ketergantungan. Oke. Jadi poinnya adalah narkotika itu dapat membuat penggunanya itu memiliki perubahan kesadaran gitu. Dan dampak jeleknya lagi, dia dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997, narkotika itu terbagi menjadi 3 golongan. Ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Sekarang teman-teman bisa fokus dulu ke golongan 1 ya. Nah, golongan 1 itu adalah golongan narkotika yang sangat kuat. Dia terkuat gitu ya, dalam menimbulkan ketergantungan dan dilarang digunakan untuk pengobatan. Nah, contohnya itu ada opium, ada heroin, dan ada ganja. Oke, itu golongan pertama yang terkuat. Nah, golongan yang kedua ini potensinya kuat gitu ya, kuat aja gitu ya, dalam menimbulkan ketergantungan dan digunakan secara terbatas untuk pengobatan gitu. Nah, contohnya itu ada petidin, ada candu, dan ada beta-metadol. Dan golongan ketiga dari narkotika itu dia potensinya ringan dalam menimbulkan ketergantungan dan biasanya ini banyak digunakan untuk proses pengobatan. Contohnya ada asetilhidrokodenia, ada dextropropoxyphena, dan hidrokodeina ya. Nah, ini adalah contoh-contoh narkotika yang umum berada di negara Indonesia. Ya, yang pertama ada ganja ya teman-teman. Mungkin teman-teman pernah dengar ganja ada di berita-berita ya. Ini contoh tanamannya, bentuknya seperti ini. Nah, ganja itu adalah berasal dari tanaman marijuana atau bahasa ilmiahnya adalah cannabis sativa. Jadi itu adalah kalau misalkan kita menyalahgunakan ganja itu dapat menimbulkan kerusakan fisik dan psikis. Gimana sih Bun cara penyalahgunaannya? Ya, caranya itu adalah dengan cara dikeringkan. Setelah dikeringkan itu dibikin seperti tembakau dalam rokok lalu dibakar. Biasanya seperti itu penyalahgunaannya gitu ya. Nah, dampak dari penggunaan ganja ini bisa membuat mata menjadi merah gitu ya, bicaranya melantur, terus gembira tiba-tiba, tertawa tanpa sebab, pengendalian diri lemah dan lain sebagainya. Nah, biasanya orang-orang yang menggunakan narkotika ini tujuannya beragam ya. Kalau yang positifnya mungkin ada yang digunakan untuk pengobatan seperti pengobatan epilepsi dan sebagainya. Tapi kalau yang disalahgunakan itu untuk membuat orang tidak stres seperti itu ya, karena dia akan menimbulkan rasa gembira terhadap penggunanya seperti itu. Nah, yang kedua contoh dari narkotika ada opium ya. Opium itu berasal dari getah buah mentah Papaver somniferum. Ini contoh bentuknya. Opium itu seperti ini ya, bulat-bulat seperti itu. Nah, opium ini mengandung beberapa senyawa yang mengakibatkan ketergantungan juga gitu ya. Ini tanaman opium. Nah, si opium ini teman-teman banyak ternyata jenisnya. Pertama ada morfin. Morfin ini menjadi salah satu contoh dari opium ya. Dia itu berupa serbuk atau tablet. Nah, morfin ini dapat digunakan untuk menghilangkan rasa sakit pada penderita kanker. Ini biasanya kalau digunakan dalam pengobatan gitu ya. Tapi suka disalahgunakan juga nih morfin. Terus yang kedua, contoh opium ada heroin. Nah, ini heroin juga salah satu jenis dari narkotika, merupakan hasil sintesis morfin. Nah, heroin juga punya efek menghilangkan rasa sakit lebih kuat daripada morfin gitu ya. Terus berikutnya lagi contoh opium ada kodein ya. Kodein ini biasanya berbentuk serbuk atau tablet gitu ya. Dalam bidang kedokteran ini biasanya dipakai untuk obat batuk dan analgesik lemah gitu ya. Seperti itu.
Nah, terus selain opium sama ganja, jenis narkotika lain yang selalu dipakai di Indonesia itu ada kokain. Ya. Kokain itu berasal dari tanaman coca atau Erythrocilum coca, gitu ya. Kokain itu punya efek pembius dan merangsang jaringan otak sentral. Itu efek dari kokain. Nah, efek lainnya adalah tekanan darah meningkat, ya, perasaan gembira muncul, detak jantung yang meningkat, ya, demam, dan berat badan menurun. Maka dari itu, kalau misalkan teman-teman lihat beberapa kasus yang ada di negara Indonesia, orang-orang pengguna obat-obatan terlarang itu biasanya berat badannya menurun, ya. Dia cenderung jadi lebih kecil seperti itu. Nah, tadi kita udah bahas narkotika, yang kedua sekarang kita akan bahas tentang psikotropika, ya. Nulisnya PSI tapi dibacanya psikotropika gitu ya. Nah, jadi psikotropika itu apa? Beda gak sih dengan narkotika? Nah, bisa teman-teman perhatikan. Psikotropika itu merupakan zat atau obat bukan narkotika, ya, dan dapat mempengaruhi sistem saraf. Oke, juga menimbulkan ketergantungan dan ketagihan. Jadi bisa dikatakan bahwa psikotropika itu bukan narkotika, ya, karena psikotropika itu lebih dapat merusak dan mempengaruhi sistem saraf. Itu perbedaannya dengan narkotika. Oke, bisa dipahami ya. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika itu terbagi menjadi 4 golongan. Oke, nah golongan pertama yang ini, golongan pertama dia itu memiliki potensi yang sangat kuat ya dalam menyebabkan ketergantungan. Contohnya ada ekstasi dan DOM. Oke, golongan pertama itu pasti itu yang terkuat gitu ya. Nah, terus yang kedua ada golongan yang kedua, dia itu mempunyai potensi kuat dalam menyebabkan ketergantungan. Contohnya ada amfetamin, oke, ada metafetamin atau sabu-sabu biasanya disebutnya ya, dan fenetilina, ya. Nah, beda ya sabu-sabu dengan sabu. Kalau sabu mah sarapan bubur ya, kalau ini mah sabu-sabu atau disebut juga dengan metamfetamin. Dia adalah salah satu golongan kedua dari psikotropika, oke. Nah, terus yang ketiga ada psikotropika golongan ketiga adalah mempunyai potensi sedang dalam menyebabkan ketergantungan. Nah, ini dapat digunakan untuk pengobatan. Ini contohnya ada amobabital, ada buprenorfina, dan ada katina. Itu golongan 3. Nah, yang terakhir berarti ya golongan keempat, dia itu memiliki potensi yang sangat ringan ya dalam menyebabkan ketergantungan. Ini biasa dipakai juga dalam obat, namun dengan resep dokter ya. Contohnya ada diazepam, terus ada nitrazepam, ada pil koplo, ada obat penenang, dan beberapa jenis obat tidur hipnotika gitu ya. Itu. Jadi semakin besar golongannya, semakin kecil juga potensi ketergantungannya, seperti itu ya. Itu adalah jenis dari psikotropika. Nah, itu aja untuk jenis psikotropika. Yang penting teman-teman harus tahu golongannya. Nah, sekarang kita